Pernahkah Anda memberikan uang kepada orang lain yang tidak Anda kenal? Pernahkah Anda memberikan benda kepada orang lain yang tidak Anda kenal juga? Dan pernahkah Anda melakukan apapun perintah oleh orang tidak Anda kenal tanpa Anda sadari? Apakah Anda terhipnotis? Yakin terhipnotis? Atau Anda terkena gendam? Dan hari ini saya akan menginvestigasi dan membuktikan apakah para pelaku yang menggunakan ilmu tersebut belajar dari pakarnya ini, atau jangan-jangan pakarnya ini merupakan ketua dari perkumpulan maling gendam itu sendiri. Ikuti investigasi saya. Di Indonesia, kasus-kasus maling gendam cukup banyak terjadi. Beberapa di antaranya adalah pemilik warung di Purwosari yang kehilangan uang 30 juta dan 46 gram emas. Di Surabaya, pelaku gendam spesialis rumah mewah berhasil dibekuk polisi. Dengan ilmu tersebut, pelaku berhasil mendapatkan uang 4 miliar rupiah, jam tangan emas, perhiasan, dan berlian. Sedangkan di Semarang, seorang pengusaha emas kehilangan sejumlah emas dan uang tunai senilai 400 juta setelah ditipu oleh maling gendam yang mengaku dari Singapura. Begitu banyak aksi kriminal dengan modus gendam terjadi di Indonesia. Dari manakah ilmu ini berasal? Tim On The Spot mencoba menelusuri jejak-jejak modus tersebut. Hingga akhirnya kami menemui Ki Cokro Santri. Sosok yang mengklaim dirinya sebagai the master of gendam. Bahkan pria yang tinggal di daerah Condet, Jakarta Timur ini juga menjual ilmu gendamnya hingga ke online shop. Lalu seperti apakah investigasi Poppy Amalia yang terjun langsung menemuinya? Saksikan hanya di On The Spot Reveal. Oh, ini namanya Ki Cokro Santri, Master of Gendam. Sebenarnya gendam itu apa sih, Ki? Simple, sebetulnya gendam itu adalah hipnotis tradisional. Ya, kenapa disebut hipnotis tradisional? Karena dia menggunakan kekuatan mantra dan dimensi spiritual. Jika hipnotis adalah cara menguasai alam bawah sadar seseorang dengan menggunakan persetujuan dan kalimat sugesti, ilmu gendam bisa secara cepat menguasai alam bawah sadar seseorang dengan paksa dan tanpa persetujuan. Karena ilmu ini begitu sakti dan hampir tidak ada korban yang bisa mengelak, banyak orang rela keluar uang mati-matian mempelajari ilmu gendam demi memperkaya diri. Lalu apakah Ki Cokro merupakan sosok yang mengajarkan ilmu gendam kepada maling-maling tersebut? Atau jangan-jangan pria yang pernah warawiri di televisi ini pernah menjadi maling gendam? Berarti di sini ada ritual dong? Betul. Ada ritual. Ritualnya itu seperti apa aja tuh? Ritualnya itu ya ada yang jelas ada doa-doa, terus kemudian ada energi metafisik yang dijalin. Nah, energi metafisik yang dijalin itu nanti akan katakanlah itu menyebarkan pengaruh metafisik, sehingga siapapun yang menjadi suyet atau katakanlah objek lah, gitu ya, orang yang tergendam itu namanya suyet. Nah, itu tidak bisa mengelaknya. Berapa banyak orang yang belajar dengan Ki Cokro di sini? Saya sudah tidak ingat. Banyak. Nah, bagaimana caranya? Apakah Ki menerima semua orang untuk Central lock-nya ada pada saya. Saat seseorang sudah mulai katakanlah ngobrol dengan saya kan gitu, dan dia mengutarakan bahwasanya ingin mempelajari ilmu gendam, terlebih dahulu saya akan masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar dia dulu. Yang jelas saya akan tidak segan-segan menolak
begitu saja mentah-mentah apabila orang hanya ingin belajar ilmu gendam karena hidupnya susah. Pernah nggak kelolosan dari sentralognya? Kelolosan dari sentralog. Sepanjang ini alhamdulillah saya putuskan 1000% belum ada. Ki sendiri pernah nggak mencoba ilmu ini? Pernah nggak ya? Dari senyumannya Ki menggambarkan bahwa pernah. Nggak usah dijawab ya. Ya artinya ini bukan karena pikiran kenakalan pikiran, bukan ya. Jadi saya masih ingat saat itu saya dapat 1 paket handphone beserta kartu lengkap. Ya kartu apa itu perdana itu ya. Tapi ya setelah itu saya kembalikan langsung. Melihat marakah pencurian dengan ilmu gendam, benarkah ilmu gendam jalanan sangat mudah dipelajari? Sebenarnya Ki, gendam itu mudah dipelajari dan dipraktekkan nggak sih? Mudah bagi yang berbakat. Oh, jadi ada bakatnya juga. Betul. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai tanda spesifik ke arah metafisik. Biasanya seperti apa sih cara dia menggunakan ilmu tersebut? Yang jelas pasti ada ritualnya. Ritualnya? Di rumah ada ritualnya. Ritual di rumah? Terus kemudian mereka biasanya itu berpartner. Oh, berpartner. Berpartner. Partner berapa orang kurang lebih? 2 orang. 2 orang. Rata-rata. Partner yang satu pelakunya, satu lagi tugasnya untuk apa? Yang satu lebih pada konsentrasi untuk menjalin energi supranatural. Energi metafisik ini dijalin, digumpalkan, kemudian diafirmasi, dikirimkan ke dalam ke diri sang eksekutor. Gimana kalau kita praktek langsung aja? Untuk lebih memahami seperti apa aksi maling gendam, Ki Cokro mengajak Poppy Amalia untuk langsung terjun dan menyaksikan seperti apa gendam jalanan bekerja. Sebelumnya, Ki Cokro harus melakukan ritual untuk memasukkan energi metafisik ke dalam media yang akan digunakan, lalu mentransfer energi tersebut kepada sang eksekutor, yaitu muridnya sendiri yang bernama Arya. Dalam aksi ini, Poppy akan ditemani oleh murid Ki Cokro, sementara beliau berkonsentrasi untuk wirid dan membaca mantra. Sasaran kami adalah penjual ayam goreng. Rp40.000. Berapa? 40.000 ya? Oke, 40.000. Nah, ini mbaknya, Mbak. 40.000, Mbak. Nah, ini bonus ya. Nah, itu bonus. Boleh bonus ini. Terlihat seperti membeli ayam goreng pada umumnya, Arya ternyata telah menggendam sang penjual ayam goreng. Bahkan tanpa disadarinya, sang penjual menerima daun yang dianggap sebagai uang Rp100.000. Nah, ini kan 100.000. Berarti kembali 60.000 ya. 50 aja dah, balikin. Ada 50.000. 50.000. Ya, 50.000 aja. Iya, terima kasih. Itu ada lagi berarti kayaknya. Itu satu lagi. Iya. Oh iya deh. Ya, makasih ya. Ya, Bang ya, makasih. Boleh diambil uangnya tadi, Mas? Boleh? Uang saya kasih. Tolong diambil. Yang 100.000 tadi, yang 100.000. Oke, ambil. Ya. Itu uangnya 100.000 tuh. Iya, udah. Oke. Ini 100.000 ini ya? Ini uang tadi ya? Ini uang tadi 100.000. Ini benar 100.000? 100.000 ya? Iya. 100.000. Ini boleh dipegang? 100.000, benar 100.000 ya? 100.000 ya. Dari ekspresi tergambar sekali kalau ia berada di kondisi yang bingung.
berusaha melihat kembali dari gerakan tubuhnya dan Anda bisa perhatikan dia membulak-balik uang ini yang dia yakini uang. Ini kita sadarkan ya, karena memang ini dalam masih pengaruh gendam ya, masih pengaruh dalam manipulasi. Nah, ini kita sadarkan dia, kita pulihkan lagi. Kita tarik nafas. Tarik nafas dalam dulu. Keluarkan. Oke, bangun sadar, sehat, istighfar. Nah. Mas, ini apa? Daun. Apa ini? Daun. Daun. Ini mau daun sereh. Daun sere. Ini daun sere. Tadi kita bayar pakai ini loh. Tadi saya lihat 100.000. 100.000. Kamu yakin? Kamu nggak bohong? Enggak. Lihat ekspresinya. Pada saat dia menjelaskan, dia menyatakan bahwa benar apa yang disampaikan itu uang 100.000. Tips untuk menghindari gendam itu seperti apa? 1, tetap dalam keimanan dan ketakwaan pada Tuhan, kan gitu. 2, jangan kosong. Jangan biarkan jiwa kita ini kosong walaupun kita sedang punya permasalahan, kan gitu. Tetap bawa happy. 3, jangan pernah sendiri tatkala ada di keramaian. Jangan mudah amazing, jangan mudah heran, karena orang gampang heran itu mudah masuk ke dalam alam bawah sadar dan pengaruh dari metafisiknya gendam. Ciri-cirinya pelaku gendam jalanan itu seperti apa? Pada dasarnya ahli gendam jalanan itu mereka juga mempunyai dasar-dasar ilmu psikologis yang sangat bagus. Maka setiap kali melakukan modus operandinya, kontennya sudah beda, temanya sudah beda. Hari ini dia bisa memakai pakaian kantor seperti eksekutif muda. Lain waktu lagi nanti dia berpenampilan seperti orang lusuh, melas, gitu seperti. Waduh, itu. nggak ada indikator sama sekali. Tidak ada dong. indikator karena mempunyai apa ya, katakanlah Sangat smart energy metafisik. Hasil investigasi saya, ternyata Ki Cokro Santri memiliki pakem yang kuat dalam menyeleksi murid-muridnya untuk mempelajari gendam. Pada dasarnya, semua energi yang dipelajari itu netral. Tapi yang menjadi positif dan negatif adalah manusianya. Bagaimana bisa menyikapi secara bijak akan ilmu tersebut. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan On The Spot Reveal berikutnya.